Jadi ada seorang pandit Belanda sama seorang mantan petinggi TVRI ngobrol di podcast dan membahas timnas Malaysia katanya di ban FIFA. Nggak salah denger aku nih, sekelas pandit Belanda loh. Pandit Belanda, sekelas mantan petinggi TVRI loh, bukan kaleng-kaleng loh, bukan kaleng-kaleng. Bikin podcast bahas Malaysia di ban FIFA. Timnas senior Malaysia di ban FIFA. Astaga, asli aku gak habis pikir. Coach, bukannya Malaysia itu lagi di ban oleh FIFA ya, kan? Sampai 2027 timnas kan? senior, ya. Seniornya. Sampai 2027. Kasusnya apa? Ilegal naturalisasi. Ya, jadi ada 5 pemain Malaysia yang dinaturalisasi. Bedanya sama kita. Ya. Ini hebatnya Erick Thohir. Visi ya, Ya. visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Ya. Jadi nggak ada FIFA dan AFC pernah bilang Malaysia di ban. Ya. Bahkan di bawah dijelaskannya, in fact, ya, FIFA has approved 5 Malaysia naturalized player. Justru FIFA yang mensahkan 5 pemain naturalisasi bisa main. Malaysia lawan Vietnam, 5 pemain naturalisasinya bisa main. Itu FIFA yang izinkan, makanya bisa ini. Dapat 5 pemain warisan yang bukan darah tulen Malaysia. Aduh, kadang-kala kan abang tak faham sesetengah pihak media ni yang memang tak bertanggungjawab. Tolonglah move on. Vietnam yang kena bantai tapi orang lain pula yang panas. Tak juga buat berita konyol. Welcome to Planet Sport. Hot isu, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. Ayo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini geng ya. Sebenarnya jujur aku sudah tidak mau membahas hal ini geng, dikarenakan ya kabarnya udah jelas, beritanya sudah jelas geng ya. Jadi sesuai dengan postingan dari FEM ya, Instagram ini ya, bahwasannya 5 player yang membela Malaysia ini sudah disahkan oleh FIFA. Jadi apa yang perlu diperdebatkan? Dan kemarin geng ya, ada beberapa komentar dari di Instagram geng ya, bahwasanya ada satu podcast yang dilakukan oleh beberapa orang-orang ya cukup terkenal lah geng di Indonesia geng ya. Podcast ini lagi-lagi dengan permasalahan yang sama sih geng ya. Timnas senior Malaysia kena ban FIFA. Oke, perlu kita bahas gak ini geng? Oke lah geng ya. Sebenarnya saya sudah gak mau geng, tapi ya macam mana kan geng ya. Ya lumayan lah konten geng buat pembahasan kali ini. Oke lah geng ya, kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng seperti apa videonya. Dan ini nanti ada beberapa video kompilasi ya yang saya reaction dari sosial media TikTok geng ya. Oke, seperti biasanya geng, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan jika kalian teringin untuk membeli shopping, belanja-belanja geng ya, nah di samping saya ini geng ya, jika kalian tertarik ada mungkin TV, ada peti sejuk, peti ais geng ya, ada jersey, baju-baju cantik, ada kasut, ada bag laki, bag perempuan, jam tangan, topi, macam-macam geng ya. Silakan kalian pantau link Shopee yang ada di bawah. Siapa tahu kalian berminat, boleh check out sekarang geng ya. Oke, kita kembali ke topik ya. Timnas senior Malaysia kena ban FIFA. Ini dah berapa kali saya membahas ini geng ya. Oke, coba kita akan lihat bersama-sama geng seperti apa videonya geng ya. Coach, bukannya Malaysia itu lagi di ban oleh FIFA ya, kan? Sampai 2027 timnas kan? senior, ya. Seniornya. Sampai 2027. Kasusnya apa? Ilegal naturalisasi. Ya, jadi ada 5 pemain yang main di Brazil, diambil seolah-olah mereka mengklaim ada nenek moyangnya, Ya. keturunan Malaysia. Oke. Malaysia bisa buktikan nggak secara administrasinya? Ya. Kalau mereka bisa buktikan, tinggal mereka protes. Kok nggak Oke. boleh? Oke. Kan gitu aja. Dan kayaknya mereka akan banding. Cuman kalau kita kan jelas dari administrasi negara, Ya. dari aturan FIFA kita udah jelas. Paling jauh generasi ketiga, kedua sama pemainnya sendiri kan. Jadi orang tuanya atau kakek neneknya. Oke. Itu kan udah jelas. Dan sebagian pakai nama Indonesia, kalau bapak Indonesia kan? Ya, ada kayak Salum Pesi, Patinama, Orat Mangun, Orang Bangun, Pelu Pesi. Pelu Pesi. Itu kipernya Mulyadi gitu. Iya, kipernya Mulyadi. Ya,
So itulah geng. Aku tidak mau berkomentar lagi geng, karena sudah capek saya geng, sudah letih saya berkali-kali harus mengulas bahan yang sama, berita yang sama geng ya. Oke, ini ada beberapa video lagi geng, coba kita akan lihat bersama-sama lagi lah geng ya. Pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Ya. Ini hebatnya Erick Thohir. Visi ya, Ya. visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Ya. Sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation. Itu paling Tom Haya sama Jody Ahmad doang. Ya. Malaysia menaturalisasi pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua. Yang akhir. Ya, jadi kita masih ini dalam proses. Oh, let's say, iya. let's say 5 tahun lagi Tom Haya, Jody Ahmad gak main lagi kan? Tapi di bawahnya Masuk banyak generasinya Sandy Walsh, Shane, Ragnar, JHS itu masih main kan? Oke. Nah, di bawahnya udah mulai matang. Oke. Jadi benar-benar dibikin sehingga apa namanya long termnya itu masih berlaku. Ya, itulah geng. Ya boleh komen di ruang komentar. Ya, ada video lagi nih geng, kita lihat sama-sama. Baru-baru ni FAM ada keluarkan kenyataan bahawa tidak perlu ada pendebatan tentang asal-usul pemain naturalisasi Malaysia sebab FAM dah semak dan dah lulus pun prosedur tersebut. Presiden FAM kata tiada masalah untuk dedahkan ataupun tidak. FIFA dah semak. Setakat ni yang kita tahu line up pemain naturalisasi menentang pasukan Vietnam tempoh hari. Contohnya Corbin Ong, mak dia daripada Malaysia. Dion Cools, mak dia daripada Sarawak. Matt Davis, mak dia daripada Sabah. Siapa lagi? Stuart Wilkin, mak dia daripada Pahang. Noah Lin, bapak dia dari Selangor. Setakat ni kita tengok asal usul kebanyakannya dari mak bapak lah. Mostly mereka ni ada connection dengan United Kingdom dan juga Australia. Macam Brandon Gunn dulu pun Australia. Cumanya Dion Cools daripada Belgium dan juga Noah Lin daripada Finland lah. Pemain naturalisasi yang baru macam Hector Havel katanya datuk dari Melaka. Yon Irazabal ada sebut katanya datuk juga dari Malaysia. Gabriel Palmero katanya nenek dari Malaysia. Pemain naturalisasi yang lain seperti Machuca, Holgado, Figueiredo dan juga Garques masih lagi tak diketahui asal usulnya. Ada seorang penyokong Malaysia berpandangan bahawa FIFA tak akan ambil apa-apa tindakan. Mereka hanya akan cek IC dan juga pasport. Yang bertanggungjawab untuk cek ni adalah kerajaan Malaysia dan juga FAM. Aku rasa penting untuk kita lebih mengenali pemain naturalisasi, lagi-lagi pemain warisan, sebab kita nak rasa lebih dekat dengan mereka. Jadi FAM patut dedah je asal usul mereka ni, jadi lebih transparent supaya penyokong Malaysia pun berpuas hati. Yang dikatakan dengan abang ini betul sih. Maksudnya gini geng, harusnya ya, jadi untuk membuat kedua pihak, jadi mungkin untuk FAM lebih transparan ya. Jadi mungkin Rakyat Malaysia pun bila ada serangan-serangan nih ya, suara-suara sumbang di luar sana, dari mana nih asal usul player warisan, ya kan tinggal dikasih tahu. Nah, Figueiredo berasal dari sini, Imanol Machuca dari sini, ya, Irazabal dari sini begitu geng ya. Karena tahu nih ya susur galur pemain-pemain warisan Malaysia itu asalnya dari mana. Nah, itu mungkin geng ya. Akhirnya kalau maksud saya gini geng, kalau tidak dilakukan transparan seperti ini sampai kapanpun ya akan terus seperti ini beritanya geng ya. Jadi saya setujulah dengan abang ini geng ya. Dan ini abang dari Malaysia sepertinya geng ya. Oke, kita lanjut lagi geng. Masih ada beberapa video-video yang boleh kita ulas bersama-sama lagi geng ya. Menjawab berita Malaysia di ban FIFA. Oke, Kalian ini boleh cek orang Indonesia nih. Asia, salah satu situs berita Asia Tenggara berbahasa Inggris. Judul beritanya Viral Hoax Malaysia and AFC ban Malaysia. Hear the truth behind the claim. Dalam beritanya dijelaskan di sini ya. Apakah Malaysia benar-benar di-kick dari FIFA gara-gara masalah dokumen naturalisasi pemain? Nah, ini story begin, artinya berita mengenai Malaysia di ban FIFA ini bermulai dari foreign media asing. Investigation. Jadi media asing ini yang menginvestigasi mengenai pemain-pemain Malaysia yang diduga tidak sah untuk dinaturalisasi.
Jadi yang menginvestigasi pemain-pemain Malaysia ini bukan FIFA, bukan AFC, tapi media asing. Ya, Oh. media ini nggak menyebut nama medianya ya, karena itu melanggar kode etik dari jurnalistik. Oke. Nah, karena menurut media ini melanggar, maka sanksinya adalah nih diskualifikasi dari kualifikasi Piala Asia, termasuk AFF 2026. Nah, terakhir dicek nih, cek kebenarannya. Nih, we immediately turn into official source. Jadi media ini, se-Asia ini langsung mengkonfirmasi ke sumbernya, AFC dan FIFA. The result, hasilnya tidak ada statement dari FIFA dan AFC yang mengkonfirmasi hal itu. Jadi nggak ada FIFA dan AFC pernah bilang Malaysia di ban. Ya, Enggak. ya. Nah, bahkan di bawah dijelaskannya, in fact, ya, FIFA has approved 5 Malaysia naturalized player. Justru FIFA yang mensahkan 5 pemain naturalisasi bisa main. Malaysia lawan Vietnam, nih, 5 pemain naturalisasinya bisa main. Itu FIFA yang izinkan, makanya bisa ini. Jadi yang aku heran gini, sebenci apapun kalian orang Indonesia sama Malaysia, bahkan kalau berita hoak asalkan itu merugikan Malaysia, kalian percaya. Udah gawat kalian, udah gawat. Salam Di Mateo. Ya. Betul sih, geng. Ya, apa yang dikatakan dengan abang ini, geng ya. Terutama yang ini, geng. Aku paling setuju dengan poin-poin terakhir ini, geng ya. Sebenci apapun kalian orang Indonesia sama Malaysia, bahkan kalau berita hoax asalkan itu merugikan Malaysia, menjatuhkan Malaysia, memburuk-burukan Malaysia, kita percaya. Tapi yang baik-baik, yang memang itu satu berita yang memang betul lah, geng ya, itu malah nggak percaya. Nah, berarti kan apa, geng ya? Aneh kan, geng, terdengar, geng ya. Kita tidak mau sesuatu itu memang real ya, suatu berita yang betul, yang terpercaya, kita nggak mau, malah suka yang berita tidak betul dan itu merugikan. Kita malah tepuk tangan, astagfirullahaladzim lah, Allah. Geng, ingat, geng, kita ini saudara, geng, saudara seagama ya. Ingat itu ya. Pertanggungjawabannya bukan di sini, di sono nanti, geng, di akhirat nanti. Aduh, seram, geng, serius ya. Astagfirullah. Jadi ada seorang pandit Belanda sama seorang mantan petinggi TVRI ngobrol di podcast dan membahas timnas Malaysia katanya di ban FIFA. Nggak salah denger aku nih, sekelas pandit Belanda loh, pandit Belanda, sekelas mantan petinggi TVRI loh, bukan kaleng-kaleng loh, bukan kaleng-kaleng. Bikin podcast bahas Malaysia di ban FIFA, timnas senior Malaysia di ban FIFA. Astaga, asli aku gak habis pikir. Ini orang ini berdua dapat berita dari mana coba lah? Emang betul ya Malaysia itu mundur dari turnamen KAFA Nation Cup, turnamen Asia Tengah, yang ada Uzbekistan dan Iran ikut di sana. Tapi berdasarkan rilis dari Federasi Sepak Bola Malaysia, timnas Malaysia senior mundur dari KAFA Nation Cup itu karena bentrok dengan jadwal FIFA Matchday bulan September. Kalau betul lah Malaysia di ban FIFA, ini pertandingan ini nggak mungkin dijadwalkan nih, Laos lawan Malaysia, FIFA Matchday September. Jadi aku nggak habis pikir, sekelas pandit, sekelas mantan petinggi BUMN bahas Malaysia di ban FIFA. Parah, cocok. Salam. Itulah. Memang babi yang kau ni. No comment aku, geng. Ya, dah. Apa, geng? Dah capek di hati, dah capek, geng ya. Dah letih, geng ya. Letih untuk menjelaskan lah, geng. Astagfirullahaladzim. Oke, geng, satu video terakhir lagi, geng ya. Dan lagi-lagi nih ada abang yang selalu dengan ciri khas apa benda nih, we. Nah, itu sangat apa ya, ciri khas sekali, sampai kata-kata abang ini terkadang saya masukkan di tajuk video-video YouTube saya, geng, karena sangat menginspirasi, geng. Oke, satu video lagi, geng ya, sebelum saya close video ini, geng ya. Malaysia kena sanksi oleh FIFA. Apa benda ni, weh? Benda nih, we. Guys, abang dapat banyak gila DM serta komen dari kawan-kawan yang minta kupas cerita ini sejak beberapa hari yang lepas. Pada awalnya ingat orang troll je, tapi bila siasat memang ada berita tu sedang menyular. Alang-alang kita kena 6 poin sanksi dari FIFA disebabkan Harimau Melaya dapat 5 pemain warisan yang bukan darah tulen Malaysia. Aduh, kadang-kala kan abang tak faham sesetengah pihak media
ni yang memang tak bertanggungjawab. Tolonglah move on. Vietnam yang kena bantai tapi orang lain pula yang panas. Nak juga buat berita konyol trigger kawan-kawan semua gaduh. Bingai betul. Bro, FIFA sendiri dari awal sudah mengesahkan 5 pemain itu confirm warisan Malaysia. Kalau setakat nak dapat views tu, banyak lagi konten boleh buat bro. Contohnya Malaysia menyambut cabaran Indonesia main ke Piala Mandiri. Tunggukan El Clasico Nusantara 21 Julai. Kan positif dan sedap. Boleh semua orang hype dan tunggu game yang seru ni. Payah buat cerita tipu bocil. Setuju dengan abang? Komen kat sini. Ya, itu dia geng ya. Oke, close sudah ya. Next, kalau ada yang request seperti ini, mungkin sebaiknya tak saya layan atau bagaimana geng? Karena udah capek saya geng, serius geng ya. Besok ini Isnin, nah lebih seru lagi nih geng. Adik-adik kita nih geng ya, Indonesia Under 23 dan juga Malaysia akan bertemu geng. Berjumpa. Ini yang kita bahas yang ini harusnya ya lebih seru geng ya. So, gimana geng? Kalau saya tetap Garuda di dadaku geng ya. Maaf aja geng ya. Yang selalu saya mungkin mengulas pasukan Malaysia Harimau Malaya, tapi kali ini ketika nanti Indonesia bertemu dengan Malaysia, saya pasti akan menjagokan Indonesia geng ya. Ini sangat seru sekali geng ya. Nanti akan berjumpa lagi ya di hari Senin besok ini geng. Besok saya record pada hari Ahad nih sekarang, hari Minggu geng ya. So gimana geng, menurut kalian boleh komen di ruang komentar ya. Sangat disayangkan sekali ya, masih ada memang media ya dan beberapa orang ya masih mengatakan hal itu geng, bahwasanya nih Malaysia akan terkena tindakan ban dari FIFA AFC. Tapi nyatanya sampai saya buat video ini geng ya, ini kemarin kan sudah mulai panas awal bulan yang lalu geng ya, atau kalau tak silap mungkin bulan yang lalu udah mulai panas ya isu ini. Sampai sekarang sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 20 saya record ya, belum ada tindakan apa-apa dari FIFA atau AFC. Nah, tidak ada informasi. Berarti apa itu? Artinya berarti kan aman-aman aja. Berarti ya sah-sah saja kan geng? Iya kan? Hah? Itulah. So gimana geng? Boleh komen di ruang komentar. Ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys, terima kasih ya. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Biasanya kalau ada video yang menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim videonya di Instagram. Nah di sini, dan akhirnya saya lonceng pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport.